Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa saddid lisani wahdi qalbi. Allahumma waffiqna li isabati shawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min 'amalin la yurfa', min du'ain la yustajabu lah, min nafsin la tashba. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safihani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Iftah alaina fathan qariba. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul ulama wal kurama wal umara wal asatidah, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus khadimil majlis Nuris Safa al Ustadz al Fadil Syamsul Arifin bin Kiai Haji Muhammad Subuki, wabil khusus anggota DKM Masjid At-Taqwa Desa Sagara Blok Galasri, wabil khusus para dewan asatidah, wabil khusus para anggota, para kru khuddam Nuris Safa dan kesemuanya hadirin hadirat. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini sebagai sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebab untuk meraup rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang penuh berkah ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, sehat afiat, selalu dalam inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang penuh berkah ini, berkat hadirnya kita, berkat iktikafnya di masjid ini, rizki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang halal, rizki yang thayyibah, rizki yang berkah, rizki yang bermanfaat hissiyan wa ma'nawiyan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, kemarin
di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah adalah kitab permulaan bagi orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan nihaya, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan ma'rifah billah. Oleh karena itu tidak mungkin seseorang itu sampai kepada nihayah, yaitu finish, sampai kepada batinnya ibadah, kecuali memulai daripada bidayah, yaitu start. Ketika ada start, maka di situ insya Allah akan ada finish. Ketika ada bidayah, insya Allah itu akan ada nihaya. Ketika seseorang itu melaksanakan zahirnya ibadah dan thoriqah bagaimana cara mempraktekkan ibadah dengan benar, maka dia akan sampai kepada hakikat atau ma'rifah billah. Tidak mungkin seseorang itu sampai kepada hakikat. Tidak mungkin seseorang itu sampai kepada batinnya ibadah kecuali dia mempraktekkan dengan cara yang benar. Baik itu ibadah sunnah-sunnahnya ataupun hal-hal yang dilarang yang harus dihindarkan, itu dengan benar-benar praktek. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang mau nanya kepada jenengan. Kelapa tua itu apa sih fungsinya? Kelapa tua itu apa yang dimanfaatkan, itu apa sebenarnya? Bu, apanya Bu kalau kelapa tua? Hah? Santannya Bu. Ya. Zahirnya adalah kelapa itu. Caranya bagaimana untuk mendapatkan santan itu, ya harus dikupas kelapa itu. Kemudian caranya dengan cara diparut, kemudian diperes, maka akan menjadi di situ adalah santan. Begitu perumpamaan orang itu beribadah kepada Allah. Zahirnya adalah pergerakan kita sholat, Allahu Akbar, sujud, ruku, sujud, baca Fatihah. Akan tetapi batinnya adalah ikhlas dan kita benar-benar menyembah karena Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam takbiratul ihram itu, di doa iftitah itu kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi, sesungguhnya aku ya Allah berdiriku semua ini, gerakan salatku ini hanya untuk menghadap kepadamu ya Allah. Ya. Ini hakikatnya kita itu mengingat Allah, mengikat hati kita supaya selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu katanya tingkatan makom ibadah itu ada tingkatannya. Sebagaimana disebutkan di syarah ini, Al-Imam Nawawi mengatakan orang itu ada kalanya ibadah, ada kalanya ubudiyah, ada kalanya ubudah. Ibadah ya, orang itu Bu, Pak, beda enggak orang yang sabar dengan melakukan ibadah sama orang yang tidak sabar untuk beribadah? Tidak sabar untuk selalu melakukan ibadah. Tinggi mana tingkatnya? Tinggi mana tingkatannya? Orang yang sabar di dalam melakukan ibadah. Sama orang yang tidak sabar untuk selalu beribadah. Tinggi mana tingkatannya? Hah? Tinggi mana? Paham gak bahasanya? Ya. Tinggi orang yang tidak sabar untuk selalu
ibadah. Ketika dia keluar dari ibadah sholat, pingin sholat lagi. Ya. Ini tidak sabar untuk selalu melakukan ibadah. Kalau kita masih makomnya adalah apa? Sabar untuk melakukan ibadah, masih perang dengan hawa nafsu kita. Ya. Makanya kita ini makomnya masih makom ibadah. Kalau sudah dilawan terus untuk selalu menjadi nyaman dan biasa di dalam melakukan ibadah, maka akan naik tingkatannya menjadi ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Yaitu orang yang sudah merasakan nikmat lezat di dalam beribadah. Kemudian terus merasakan nikmat lezat, akan naik lagi tingkatannya, katanya Imam Ghazali, sampai ke nihayah, yaitu hakikatul ibadah atau al-arif billah, yaitu dia sudah tidak sabar lagi untuk selalu melakukan ibadah. Tinggal kita posisinya sekarang di mana? Bu, posisi ibadah kita di mana, Bu? Kalau masih sabar untuk melakukan ibadah, bahkan malas untuk melakukan ibadah, atau waliyadzubillah meninggalkan ibadah, berarti jangan sampai. Yang penting ibadah lah, nggak apa-apa dulu. Ya, yang penting kita usaha, dan usaha itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran. Jangan berhenti untuk berusaha, Beb. Jangan nunggu khusyuk baru sholat, enggak. Nunggu baik baru ibadah. Jangan nunggu kaya untuk bersedekah. Akan tetapi tetap jalanlah kalian untuk beribadah, walaupun tidak khusyuk, walaupun masih ada pikiran kemana-mana, akan tetapi kita tetap berusaha untuk menjadi khusyuk, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar, akan memberi pahala meskipun dia tidak sampai kepada makom hakikat, tapi dia tetap berusaha dan tidak terputus dari usahanya. Allah mengatakan, waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan akhirat, barang siapa yang menginginkan ridhonya Allah, barang siapa yang menginginkan pandangan rahmat dari Allah, dan dia enggak sekedar menginginkan, ya, terkadang kita ingin tapi enggak mau berusaha, pingin masuk surga tanpa ibadah, pingin masuk surga tanpa melaksanakan syariat dan thariqat, maka ini adalah sia-sia belaka. Perumpamaannya itu orang yang pingin pinter, pingin kaya tapi enggak bekerja. Ya. Orang yang berusaha, terus berusaha tapi masih belum sampai, Beb, belum bisa khusyuk, Beb, belum sampai nyaman untuk beribadah. Enggak apa-apa, terus usaha. Sampai kapan? Sampai meninggal. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Faulaika, dia benar-benar berusaha. Faulaika wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Faulaika, maka mereka orang-orang yang sudah mau berusaha walaupun masih belum menjadi baik, akan tetapi berusaha untuk berbuat baik. Jangan sudah merasa baik, ya, berusaha untuk selalu berbuat baik. Apa katanya Allah? Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka, usaha mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah terus lakukan sehingga akan menjadi kebiasaan dan menjadi nyaman, akan menjadi ubudiyah. Setelah ubudiyah akan menjadi ubudah atau al-hakikat atau makom ma'rifat al-arif billah, yang mana dia sudah tidak sabar lagi untuk selalu melakukan ibadah. Makanya sampai di dalam riwayat itu ada orang soleh, Bu.
Pak, ini sebagai motivasi aja. Biar kita semangat, ya biar kita tahu bahwasanya ibadah kita ini masih sebelum seberapa. Orang soleh ini dalam keadaan sakit yang harus dioperasi. Ya. Sama dokter ini, dokter mengatakan bahwasanya mengatakan kepada anaknya, wahai fulan, bapak kamu ini nggak mungkin harus dioperasi. Dan dioperasi itu butuh yang namanya suntik. Suntik apa itu namanya Ustaz? Panti rasa. Suntik apa namanya? Suntik bius supaya dia tidak sakit. Hakikat suntik bius itu adalah melupakan rasa sakit. Ya, nggak sadar. Anak ini ngomong kepada orang tuanya, Pak, ini penyakit berbahaya, harus dioperasi dan nggak mungkin, dan operasi itu membutuhkan bius. Apa sih fungsinya bius? Bius itu supaya lupa ya, atas penyakit itu ketika dioperasi. Ya, operasi kalau tanpa bius, sunat aja gimana? Dipakai bius aja masih sakit, ya. Apalagi sunatnya orang-orang 30 tahun yang lalu ya. Ya. Ini harus dokter, harus dipakai bius. Bius itu fungsinya apa? Melupakan. Demi Allah aku nggak mau lupa sedetik pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak mau dibius. Kalau pingin mau ngoperasi saya supaya rasa sakitku hilang katanya, maka lakukan operasi ketika aku sholat katanya. Setia. Ketika aku sholat mulai operasi itu tanpa bius. Aku nggak mau lalai sedikit pun dengan Allah nih. Lihat, sedikit pun lalai itu bagi orang-orang sholat itu perumpamaan lebih dahsyat daripada siksa neraka. Orang-orang soleh ya. Kalau kita gimana? Ini biar kita buat motivasi aja ini ya. Enggak mungkin kita sampai insya Allah kalau kita masih berusaha. Jangan sudah terpatok. Saya sudah makom sampai baru mimpi orang soleh sudah. Beb, semalam saya mimpi Abah Fulan, beb gimana suruh begini saya beb. Wah udah kayak apa sih? Belum. Masih ada perjalanan panjang. Ya. Ini ketika aku Allahu Akbar katanya orang soleh ini, bapak ini, maka mulailah operasi. Kemudian sholat orang tua ini orang soleh. Allahu Akbar, ketika itu anaknya menyuruh ke dokternya cepat dioperasi. Dibelah itu punggungnya, dikeluarkan penyakitnya di situ tanpa bius. Dia dalam keadaan nikmat sholat sampai udah selesai. Assalamualaikum, krek langsung teriak ini. Sakit katanya. Sampai gak kita? Di sini ada gak kira-kira ibu-ibu sholat yang khusyuk seperti itu? Bunyi motornya Bapak Fulan aja tahu. Ini motornya si Dadang ini. Lalat mencelok menghinggap aja, gerakannya ini. Ya. Maka orang yang sudah sampai itu maka makrifat itu mereka tidak akan sabar lagi untuk selalu beribadah, ingin cepat lagi nambah sholat. Ya. Katanya Al-Imam Ghazali, beliau, ana musyirun alaika. Ini loh. Aku musyirun alaika, memberi isyarat kepadamu bidayatul hidayah, dengan kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca sekarang ini. Litujarriba biha nafsaka, supaya mencoba biha dengan kitab Bidayatul Hidayah nafsaka, jiwamu gimana dengan kitab ini. Watamtahina, dan untuk menguji biha dengan kitab bidayah ini qalbaka, hatimu katanya. Fa in sadafta,
Atau fa in sadafat qalbuka ilaiha ma'ilan wa nafsuka biha mutawa'atan walaha qabilah. Katanya fadunaka atatallu'a ilan nihaya wa taghalghula fi biharil ulum. Ya, yang artinya di sini apabila engkau ini ketika membaca kitab Bidayatul Hidayah engkau rasakan jiwamu, engkau coba merasa, engkau coba jiwamu dan hatimu, engkau uji hatimu, fa in sadafta, apabila engkau dapatkan hatimu, jiwamu ini condong kepada kitab Bidayatul Hidayah, ma'ilan condong, wa nafsuka begitu juga hawa nafsumu biha, dengan kitab Bidayatul Hidayah mutawa'atan, patuh, tunduk, mau untuk melakukan, mempraktekkan apa yang di dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka walaha qabilah, dan mau menerima, ya. Fadunaka atatallu, maka ambillah, maka engkau akan sampai atatallu, yaitu mendapatkan atau menyelam ilan nihayah, kepada puncaknya ibadah. Wataghalghul, yaitu menyelam fi biharil ulum, di lautan ilmu. Ketika orang sudah tahu, oh kitab Bidayatul Hidayah, mau hawa nafsunya untuk mempraktekkan, berat kitab Bidayatul Hidayah. Padahal masih kitab Bidayatul Hidayah di sini. Ya, belum nanti ada Minhajul Abidin, belum nanti ada Ihya Ulumuddin. Ya, ini kitab permulaan bagi orang yang mau pertama kali belajar. Tapi beratnya minta ampun. Tapi orang yang mau condong, mau belajar dengan dan mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab ini, maka dia mempunyai kesempatan untuk menyelam ilmunya Allah sampai kepada nihaya, puncak atau hakikatnya ilmu. Ya. Berat, sulit, tapi harus kita lawan, ya, lawan hawa nafsu ini. Para ulama mengatakan tidak ada hijab yang paling besar untuk sampai kepada ridhonya Allah sebesar hijabnya hawa nafsu kita, ya. Singkatannya banyak, Bu, Pak, ya. Hawa nafsu yang selalu mengajak kejelekan itu namanya hawa nafsu ammaroh. Apa maksudnya ammaroh? Hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kita kejelekan. Ya, kalau pinginnya kejelekan melulu, nggak mau hadir majelis burdahan, nggak mau hadir rutinan, nggak mau hadir maulidan, nggak mau sholat berjamaah, meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, sukanya kepada maksiat aja, ketahuilah maka hawa nafsumu masih al-ammaroh. Apa itu hawa nafsu? Yang selalu mengajak kejelekan. Tapi kalau dilawan hawa nafsu ini, dilawan terus, ngajak kejelekan, enggak mendingan hadir rutinan burda. Mau hadir ada pilihan antara organ sama apa? Majelis burdahan, ngundang organ pernikahan atau ngundang hadroh burdahan. Lihat, kalau hawa nafsumu lebih condong kepada organ, berarti hawa nafsumu masih mengajak kejelekan. Dan hati-hati, orang yang hawa nafsunya tidak terasa selalu mengajak kejelekan, wal iyadzu billah, selalu dengan melaksanakan maksiat, maka hati dan hawa nafsu itu akan menjadi gelap. Kalau sudah menggelap, maka sulit akan menerima kebaikan, sulit akan menerima hidayat, wal iyadzubillah, akan dicabut oleh Allah keimanan dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, hati-hati. Terus bagaimana, Beb, ketika pingin maksiat, pingin ketaatan, lawan. Beb, ini sudah kan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau saya terjerumus kepada maksiat kan sudah takdirnya Allah, Beb. Sini kamu saya tampar muka kamu. Nah, kalau kamu rela, ya pasti kamu mengelak. Ya. Harus dilawan hawa nafsu. Arahkan kepada hal-hal
yang baik. Karena begitu sudah. Kalau hawa nafsu, hati yang kosong, kalau tidak dimanfaatkan kepada ketaatan, maka akan bergeser kepada kemaksiatan. Itu sudah pasti. Seperti itu ya. Waktu yang luang, hati yang kosong ya. Oleh karena itu sibukkan, lawan terus, dilawan hawa nafsu al-ammarah yang selalu mengajak kepada kejelekan, gak mau kepada kebaikan terus dengan apa? Dengan memperbanyak ketaatan, dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sedekah, ibadah, silaturahmi terus sampai akan menjadi nafsu itu al-lawwamah. Apa itu nafsu lawwamah? Hawa nafsu jiwa yang mau terjerumus kepada maksiat, tapi ketika terjerumus itu dia menyesal. Selalu mencela, kamu ini kenapa kok nggak bisa hadir kepada rutinan burdah. Tapi kalau amarah tadi nggak mau sama sekali kepada kebaikan. Udah pinginnya maksiat terus. Tapi kalau sudah diasah akan menjadi lawamah. Lawamah apa? Terjerumus kepada maksiat, tapi ketika terjerumus dia menyesal, atau ya Allah ketinggalan rutinan burdah misalkan, menyesal ya. Kemudian kalau sudah diasah dengan melakukan ketaatan, akan menjadi hawa nafsu mulhamah. Mulhamah itu yang diilhami ya, selalu mengajak kebaikan ya, tapi masih mau condong kepada kejelekan, tapi selalu ada ilham, ayo hadir burdah, ayo hadir burdah. Terus diasah lagi terus dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sampai hawa nafsu ini menjadi hawa nafsu al-mutmain. Nah, hawa nafsu yang tenang, yang nyaman di dalam melakukan ibadah dan tidak mau lagi condong kepada hal-hal maksiat. Nah, ini patokannya orang yang mau masuk surga itu batasannya katanya para ulama harus hawa nafsunya menjadi hawa nafsu al-mutmainnah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan, wahai jiwa yang tenang. Apa maksudnya jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang yang nyaman di dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana, Beb? Ya kita tetap harus berusaha sampai kapan? Sampai nanti titik nihaya kita, akhir roh kita sampai di kerongkongan ini adalah akhirnya perjuangan kita. Ya. Katanya Imam Ghazali, kalau kamu mau dan condong dengan kitab Bidayatul Hidayah dan mau mempraktekkan di sini, maka beruntung kalian. Maka ada potensi, ada kesempatan untuk engkau sampai kepada nihayatul ilm, sampai kepada lautan dalamnya, lautan ilmu katanya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsaka al ma'ilah ila talabil ilm hiya an-nafsu al-ammarah bisu katanya. Dan apabila engkau dapatkan hatimu ini inda muwajahatika, ketika bertemu, ketika berpapasan iya dengan kitab Bidayatul Hidayah. Misalkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, laksanakan wudhu dengan cara sunnah-sunnah ini. Berat sunnah-sunnahnya harus begini. Hati-hati. Harus pakai siwak. Ketika berwudhu mendingan pakai rokok misalkan. Bawa rokok terus ya. Ini hebatnya rokok ya sama HP itu. Kalau kita pergi ke masjid, ya ketinggalan siwak itu, balik nggak kita? Balik nggak? Enggak. Tapi kalau gini pergi ke masjid, tapi kalau kita pergi ke masjid, rokok ketinggalan, balik nggak? Balik. Wah, rokok ini nanti buat duduk nongkrong sama teman. Wah, hebatnya rokok ya. Rokok itu katanya siwaknya setan. Ya.
Kalau siwak itu mardhatun lirabbi, ya. Wa maskhatun lisyaiton, kebalikannya rokok ya. Rokok itu mardhatun lisyaiton wa maskhatun lirabb katanya ya. Siwak itu tempat ridhonya Allah dan bikin murka setan, akan tetapi kebalikannya kalau rokok itu apa? Bikin murka Allah, bikin senang setan. Nah, ini lihat. Kalau hawa nafsumu ketika engkau keluar dari rumah, siwak ketinggalan balik, maka ada kesempatan kalian akan sampai kepada. Ya. Tapi kalau berat, cuma sunnah, sekedar sunnah, hati-hati. Ya, orang itu akan mendapatkan derajat kecintaan dari Allah, kecintaan dari Nabi Muhammad. Menjadi walinya Allah itu gak gampang. Mempunyai gelar al-arif billah itu tidak gampang. Orang yang selalu memperhatikan sunnah-sunnahnya dan takzim dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad baru akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah ya. Kalau cuma wajib-wajibnya, wajib-wajib ini kalau wajib gak perlu lagi kita dituntut karena sudah kewajiban, gak perlu dituntut lagi, emang itu harus. Ya. Yang harus dilazimi sholat, gak perlu dituntut lagi karena sudah kewajiban. Tapi kalau bisa seorang itu melaksanakan kewajiban dengan baik dan menyempurnakan sunnah-sunnahnya, maka ini adalah orang yang pantas mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya? Apabila engkau dapatkan hatimu inda muwajahatika iyaha, ketika berpapasan berhadapan dengan kitab Bidayatul Hidayah, apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, musawwifan. Musawwifan itu mengulur-ngulur. Nanti aja dipraktekkan. Ribet misalkan. Nanti berat misalkan. Wabil amali bimuqtadaha mubatilan. Dan beramal bimuqtadah dengan tuntutan-tuntutan yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, mumatilan, mengundur-ngundur ya. Mumatilan ini nanti aja ya. Fa'lam, maka ketahuilah katanya Imam Al-Ghazali, anna nafsaka al-ma'ila, sesungguhnya jiwamu, hawa nafsumu al-ma'ila, yang condong ila talabil ilm, ke menuntut ilmu, hiya adalah an-nafsu al-ammarah bisu. Nafsu yang selalu al-ammarah mengajak kepada kejelekan. Bagaimana caranya? Tadi itu dilawan, harus paling enggak kita semasa hidup kita kalau memang enggak bisa melaksanakan sunnah Nabi semuanya, paling enggak sekali aja kita amalkan. Ya. Paling enggak misalkan kita enggak pernah sholat seumur hidup, sholat tasbih. Paling enggak sholat tasbih seumur hidup sekali. Kalau enggak kita misalkan, apa Ustaz? Sholat apa? Yang biasanya sholat 4 rakaat atau sholat awabin misalkan. Enggak pernah misalkan, paling enggak seumur hidup sudah bisa melaksanakan, mempraktekkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bukan sekedar kitab ini, bukan sekedar hanya dibaca ya, tapi dibaca dan dipraktekkan. Ya. Ini sudah resep dari Al-Imam Ghazali. Kalau jenengan pingin sampai kepada batinul ulum atau nihaya puncaknya ilmu, maka paling enggak mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab ini. Kita mendapatkan keberkahan daripada kitab ini. Kita bisa mengamalkan, kemudian mengajarkan apa yang ada di dalam kitab ini. Dan mudah-mudahan berkat kita mencari ilmu ini, kita selalu diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mencari ilmu. Karena ilmu adalah sesuatu yang penting. Di dalam riwayat, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
jihad fisabilillah. Bahkan di dalam riwayat barang siapa yang meninggal ketika dia menuntut ilmu, maka derajat dia dengan para nabi itu adalah 1 derajat kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh para anbiya. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan dengan para ulama. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.